Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembahasan video kali ini yang akan kita bahas adalah materi tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Tapi pada video kali ini hanya persamaannya saja yang akan dibahas. Untuk pertidaksamaannya mungkin akan ada di next video. Nah, jadi pembahasan kali ini tentang persamaan kuadrat. Nah, apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat itu kalau dari pengertiannya adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel. Jadi ingat, variabelnya cuma ada satu dengan pangkat paling tinggi itu adalah 2. Jadi variabelnya hanya berpangkat 2 untuk yang paling tinggi. Dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tadi atau yang berada di depan x kuadrat atau kalau di situ bisa dilihat adalah nilai A itu tidak boleh bernilai 0. Nah, jadi A-nya tidak boleh 0. Nilai A, B, dan C itu diisi dengan angka. Angkanya diambil dari bilangan real. Bilangan real itu bisa bilangan bulat, negatif, positif, ganjil, genap, pecahan, itu bilangan real. Akar juga bisa. Nah, jadi pengertiannya tadi adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabel. Dengan pangkat tertinggi variabelnya itu ada 2 dan koefisien variabel pangkat tertinggi tadi tidak boleh 0. Nah, itu adalah pengertian. Bentuk umumnya adalah x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba ke contoh membedakan yang mana persamaan kuadrat dan tidak. Itu bisa dilihat pada nomor 1 itu adalah x kuadrat tambah 2x tambah 8 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat kah? Nah, ini adalah persamaan kuadrat karena pangkat paling tingginya adalah pangkat 2 dan nilai di depan x pangkat 2-nya itu adalah 1. Nah, lanjut ke contoh kedua yaitu 3x kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Apa cirinya tadi? Nah, tadi cirinya adalah berpangkat 2, pangkat tertingginya adalah pangkat 2 dengan satu variabel, variabelnya hanya x, tidak ada variabel yang lain. Dan di depan x kuadrat atau koefisien dari x kuadrat itu nilainya 3, tidak 0. Meskipun nilai B-nya itu 0. Kenapa B-nya 0? Karena tidak ada variabel X berpangkat 1. Nah, jadi B-nya itu sama dengan 0. Sedangkan C-nya adalah negatif 1 yang tidak memiliki variabel. Atau disebut dengan konstanta atau konstan. Contoh yang ketiga, 2X tambah 5 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat atau tidak? Ternyata bukan. Kenapa? Ternyata tidak ada variabel yang berpangkat 2. Adalah di situ variabel berpangkat 2, ternyata tidak ada. Nah, maka nilai A-nya itu adalah 0. Sedangkan A tidak boleh 0. Nah, maka itu bukan persamaan kuadrat. Lanjut contoh keempat, x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini juga bukan. Kenapa? Jelas terlihat itu pangkatnya paling tinggi adalah 3. Sedangkan bentuknya tadi pengertiannya pangkat tertingginya adalah 2. Maka x pangkat 3 bukan persamaan kuadrat. Nah, tuh. Syaratnya tidak boleh lebih, pangkatnya tidak boleh lebih dari 2. Nah, lanjut ke nomor 5. Contoh nomor 5 itu adalah 3x dikurang 4x kuadrat sama dengan 0. Nah, apakah ini persamaan kuadrat? Ada yang tahu? Ya, kita boleh mengurutkan sekira supaya kelihatan apakah itu persamaan kuadrat atau bukan. Nah, ternyata itu persamaan kuadrat karena variabelnya cuma ada satu yaitu x dan pangkatnya paling tinggi adalah 2. Kita urutkan
dari yang pangkat paling tinggi ke pangkat paling rendah, yaitu min 4x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Maka ini persamaan kuadrat dengan nilai A itu negatif 4, B nya positif 3, dan C nya 0, konstannya tidak ada. Nah, itu cara membedakan persamaan kuadrat atau tidak, atau bukan persamaan kuadrat. Nah, lanjut. Cara penyelesaian untuk persamaan kuadrat itu ada 3 metode. Nah, yang pertama adalah memfaktorkan. Nah, dan yang kedua itu adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah rumus ABC. Nah, mana cara yang paling mudah? Ada dua yang paling banyak dipakai, yaitu cara memfaktorkan dengan cara menggunakan rumus ABC. Itu cara yang paling mudah dan paling sering digunakan. Kalau ditanya, Ibu, yang mana yang paling mudah dipakai? Kalau bisa difaktorkan, cara paling mudah adalah memfaktorkan. Tapi kalau tidak bisa memfaktorkan, gunakan pakai rumus ABC yang paling sering dipakai. Nah, lanjut kita bahas satu persatu metode penyelesaiannya atau cara penyelesaian persamaan kuadrat. Dari yang pertama yaitu memfaktorkan. Untuk memfaktorkan ini terbagi dua cara. Yang pertama adalah karena bentuknya itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kalau kebanyakan soal itu kadang banyak terlihat soalnya yang nilai A-nya 1. Nah, ada juga nilai A-nya tidak 1, yaitu 2, 3, negatif 1, negatif 2. Nah, jadi untuk memfaktorkan ini ada dua cara diklasifikasikannya, yaitu untuk nilai A-nya sama dengan 1. Maka jika A-nya 1, maka boleh tidak ditulis menjadi x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, cara memfaktorkan tinggal buat dua buah kurung dengan diisi x di depannya dan x di depan di kurung yang satunya lagi. Jadi x tambah r dikali x tambah s. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai r dan s. Nah, untuk mencari nilai r dan s itu ada syaratnya, yaitu r kali s itu sama dengan nilai c, r tambah s itu sama dengan b. Nah, kita langsung ke contoh saja. X kuadrat ditambah 3x dikurang 10 sama dengan 0. Sebelum kalian menyelesaikan, boleh dibuat dulu kurungnya, diisi dengan masing-masing mengisi nilai x dan x di depan kurung. Nah, lalu kita klasifikasi atau kita lihat nilai A, B, dan C-nya. Nah, di situ jelas A-nya 1 karena di depan x kuadrat tidak ada angka, berarti nilainya 1. B-nya positif 3 dan C-nya negatif 10. Nah, syaratnya tadi mencari nilai R dan S. Nah, R dan S itu tadi R dikali S sama dengan C, R ditambah S sama dengan B. C-nya negatif 10 dan B-nya 3. Nah, kita mencari angka yang jika dikali negatif 10 ditambah 3, yaitu 5 kali negatif 2 itu negatif 10. Dan 5 tambah negatif 2 itu adalah 3. Nah, maka didapat R-nya 5, S-nya negatif 2. Tinggal diisi di dalam X tambah 5 dikali X kurang 2, maka dapat faktornya. Nah, itu mudah kan? Untuk menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contohnya adalah x kuadrat dikurang 13x ditambah 36 sama dengan 0. Nah, tadi boleh langsung dibuat kurungnya, isi dengan x sama dengan 0. Lalu diklasifikasi nilai A-nya adalah
1, B-nya adalah negatif 13, C-nya adalah 36. Harus dilihat ya tandanya positif atau negatif. Nah, sekarang tinggal mencari nilai R dan S. Jika dikali itu C atau 36, jika ditambah itu B atau negatif 13. Nah, berapa nilainya? Yang jika dikali 36 ditambah negatif 13. Ada yang tahu? Nah, ternyata 36 ini ada beberapa opsi. 3 kali 12, 9 kali 4 atau 2 kali 18. Nah, kita cari yang mendekati dengan nilai ini. Ternyata negatif 9 dan negatif 4. Karena negatif dikali negatif itu menjadi positif. Jadi negatif 9 dikali negatif 4 itu sama dengan 36. Dan negatif 9 ditambah negatif 4 itu sama dengan negatif 13. Nah, X dikurang 9 dikali dengan X dikurang 4 itu disebut dengan faktor. Jadi kalau yang masih dalam kurung itu disebut dengan faktor. Nah, bagaimana kalau soalnya itu ditanyakan adalah akar-akar persamaan? Nah, kalau akar-akar persamaan itu diperoleh dari faktornya tadi. Nah, karena di sini tadi faktornya ada 2, X kurang 9 dan X kurang 4, maka masing-masing disama dengankan 0. X kurang 9 sama dengan 0, maka X-nya nilainya 9. X kurang 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Kok bisa langsung 4? Nah, jadi kan pindah ruas. 0 tambah 4 tadi asalnya negatif 4, pindah ruas menjadi positif 4, maka X-nya menjadi 4. Nah, ini disebut akar persamaan. Jadi akar persamaannya X sama dengan 9 dan X sama dengan 4. Faktornya adalah X kurang 9 dikali X kurang 4. Nah, itu untuk cara memfaktorkan dengan nilai A sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan 1? Contohnya misalnya 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, bagaimana? Nah, kita tulis dulu bentuk umumnya. Awalnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, cara memfaktorkannya sedikit berbeda dengan A-nya yang bernilai 1. Nah, jadi tadi kalau yang sebelumnya isinya cuma X, di dalam kurung itu cuma X dan X saja. Nah, kalau di sini karena A-nya tidak 1, maka isinya adalah AX dan AX. Nah, jadi AX tadi A-nya diambil dari nilai A di awal. Dan harus dibagi dengan nilai A itu sendiri. Dengan syarat untuk mencari nilai R dan S itu jika R kali S itu sama dengan A kali C, R ditambah S itu sama dengan B. Nah, jadi syaratnya sedikit berbeda. Kalau tadi R kali S cuma C. Sedangkan kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka R kali S itu sama dengan A kali C. Nah, langsung kita ke contoh soal. Contoh soalnya adalah yang pertama 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita klasifikasikan dulu. A-nya adalah 2, B-nya negatif 5, C-nya adalah negatif 3. Nah, terlihat di situ A-nya tidak 1. Nah, maka tinggal diisi karena AX dan AX berarti isi dengan AX berarti 2X, 2X dan dibagi dengan A. A-nya adalah 2 tadi. Nah, tinggal tugas kalian kemudian adalah mencari nilai R dan S. Yang jika dikali itu adalah AC atau A kali C, berarti A kali C 2 kali negatif 3, itu hasilnya adalah negatif 6. Dan jika ditambah itu hasilnya adalah B, negatif 5. Nah, cari perkalian yang jika dikalikan menghasilkan negatif 6 dan dijumlah menjadi negatif 5. Berarti negatif 6 dan dikali 1. Negatif 6 kali 1 itu negatif 6. Negatif 6 ditambah 1 itu negatif 5. Hutang 6, bayar 1.
negatif 5, hutangnya masih 5. Tinggal diisi 2x kurang 6, 2x tambah 1. Bagaimana dengan 2 yang di bawah? Nah, maka kita harus mencari faktor yang bisa dibagi dengan 2. Kalau 2x tambah 1, 2-nya bisa dibagi 2, satunya tidak bisa. Berarti kita yang satunya, 2x kurang 6, 2 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa, berarti tinggal dikeluarkan 2-nya. Nah, dari 2x kurang 6, 2-nya dikeluarkan, maka isinya sisa 2 kali berapa supaya 2x? Ternyata 2 kali x menjadi 2x. 2 kali berapa supaya negatif 6? 2 kali negatif 3. Maka 2 kali x kurang 3 kali 2x tambah 1. Nah, tinggal dicoret 2-nya karena semua sudah jadi perkalian. Maka sisanya adalah x kurang 3 dikali 2x tambah 1 sama dengan 0. Maka faktornya ada 2, x kurang 3 dan 2x tambah 1. Sedangkan akarnya x kurang 3 tinggal disama dengan ke 0 dan 2x tambah 1 disama dengan 0, maka x-nya bernilai 3 dan x-nya bernilai negatif setengah. Nah, maka dapat faktornya, akar dan faktornya. Nah, seperti itu. Jelas ya untuk cara memfaktorkan, baik itu A-nya sama dengan 1 ataupun A-nya tidak sama dengan 1. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2. Ini diambil dari salah satu soal pada buku Intan Pariwara. Soalnya adalah akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat ditambah 16x ditambah 21 sama dengan 0, dan x1 akar-akarnya itu adalah x1 dan x2. Nah, dengan syarat x1 lebih dari x2. Yang ditanyakan adalah berapa nilai 6x1 kurang 5x2. Nah, jadi ada di situ ibu ringkas diketahuinya dan ditanyanya. Diketahuinya persamaan kuadratnya 3x kuadrat plus 16x plus 21 dengan akar-akarnya x1 dan x2, dan syaratnya adalah x1 lebih dari x2. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai 6x1 kurang 5x2. Nah, di sini kita klasifikasikan dulu nilai A, B, dan C-nya agar lebih mudah menyelesaikan persamaan tersebut. A-nya adalah 3, B-nya 16, dan C-nya adalah 21. Semuanya positif. Nah, karena A-nya itu 3 tidak sama dengan 1, maka menggunakan cara yang kedua. Nah, AX kali AX per A berarti 3X, 3X dibagi 3. Tinggal mencari nilai R dan S. Nilai R dan S tadi adalah sama dengan AC 3 kali 21, dan R tambah S itu sama dengan B, itu 16. 3 kali 21 berarti 63. Nah, tinggal dicari angkanya mana yang memenuhi syarat. Dikali 63 ditambah 16. Nah, ternyata nilainya adalah 9 dikali 7. Nah, tinggal diisi 3x ditambah 9 dan 3x ditambah 7. Nah, tinggal menghilangkan atau membagi 3. Kalau 7 bagi 3 jelas tidak bisa, maka ambil kurung yang di depan. Keluarkan 3-nya, maka isinya sisa 3 kali x tambah 3. 3 kali x 3, 3 kali 3 itu 9. Dikali 3x tambah 7 sisanya tadi, lalu dibagi 3. Nah, tinggal dicoret. Nah, sisanya adalah x tambah 3 dikali 3x tambah 7 sama dengan 0. Nah, ini masih dalam bentuk faktor. Yang ditanya adalah akar tadi. Akar persamaannya yaitu x1 dan x2. Nah, berarti harus disama dengankan 0 dulu. X tambah 3 sama dengan 0, maka x-nya bernilai negatif 3. Dan atau 3x tambah 7 sama dengan 0, maka x-nya bernilai negatif 7/3.
Tadi syaratnya adalah X1 lebih dari X2. Berarti di antara negatif 3 dan negatif 7/3 mana yang lebih besar? Nah, X1 lebih dari X2. Mana yang nilainya lebih besar? Ternyata sama-sama negatif. Yang satu hutangnya negatif 3, yang satu hutangnya negatif 7/3. Nah, berarti X1-nya adalah negatif 7/3, X2-nya adalah negatif 3. Karena hutangnya lebih banyak X2. Jadi yang lebih kaya itu adalah X1. Negatif 7/3 itu cuma 2, sekian. Kalau negatif 3 itu lebih banyak daripada 2. Nah, masukkan ke 6 X1 kurang 5 X2. Berarti 6 kali 7 negatif 7/3 dikurang 5 kali negatif 3. Berarti hasilnya adalah negatif 14 ditambah positif 15 karena negatif 5 kali negatif 3. Maka hasilnya adalah 1. Hutang 14, bayar 15, maka sisa uangnya adalah 1. Nah, itu tadi persamaan kuadrat menggunakan penyelesaian memfaktorkan. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kalau menggunakan kuadrat sempurna ini sangat jarang dipakai karena metodenya bukan susah, cuman lebih ribet dan kalau panjang tidak juga. Tapi mungkin kurang diminati dan kurang diingat caranya. Nah, tapi tidak ada salahnya kita mempelajari menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bagaimana caranya? Nah, metode ini adalah mengubah persamaan kuadrat yang awalnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi x plus minus p kuadrat sama dengan q. Nah, caranya adalah mengubah koefisien x kuadrat yang awalnya tidak 1 menjadi 1. Jadi A-nya itu syaratnya harus 1. Kalaupun di depannya 2 atau 3 dan sejenisnya, itu harus diubah dulu supaya A-nya 1. Nah, lalu setelah A-nya 1 itu tinggal ditambahkan kuadrat dari setengah koefisien X. Koefisien X itu adalah B. Jadi ditambah dengan setengah B dipangkatkan 2. Mungkin bingung ya kalau cuman konteks biasa. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Contohnya adalah 2x kuadrat ditambah x dikurang 10. Nah, A-nya 2, B-nya 1, C-nya negatif 10. Ternyata A-nya tidak 1. Jadi ubah dulu supaya A-nya 1. Dengan cara karena A-nya 2, maka harus dibagi 2 supaya A-nya bernilai 1. Nah, berarti 2 bagi 2 itu x kuadrat. Sisa 1 bagi 2 itu setengah x. 10 bagi 2 itu adalah 5. Nah, C-nya dipindah ke sebelah atau ke ruas sebelah kanan. Maka menjadi 5. Yang awalnya negatif menjadi positif. Kan min 10/2. Berarti negatif 10/2 itu negatif 5. Pindah ruas menjadi positif 5. Nah, sekarang dijumlahkan dengan setengah dari B. Dipangkatkan 2. Berarti setengah kali setengah. Nah, karena B-nya sudah setengah duluan. Nah, setengah dari B. Setengah kali setengah dan dipangkatkan 2. Berarti setengah dikali setengah, 1 kali 1, 2 kali 2 jadi 1/4. Pangkat 2. Nah, maka ruas kiri dan kanan itu ditambahkan dengan 1/4 pangkat 2. Sama dengan di kiri ditambah 1/4 pangkat 2 dan di kanan juga ditambah 1/4 pangkat 2. Nah, tinggal dihitung. Nah, tadi awalnya ax kuadrat tambah bx tambah c, maka akan berubah menjadi tinggal ambil di depannya saja. Di situ ada x kuadrat di depannya. Dan di belakangnya ada 1/4 kuadrat. Maka tinggal dibuat kurung, masukkan x saja dan 1/4 saja. Nah, kuadratnya kita taruh di luar. Nah, sebelah kanan dihitung dulu.
5 ditambah 1 kuadrat itu 1, 4 kuadrat itu 16. Maka X tambah 1/4 pangkat 2 sama dengan, samakan penyebutnya, 16. Berarti 80 ditambah 1, 80 bagi 16 itu sama dengan 5. Nah, jadi 1/4 pangkat 2 sama dengan 81/16. Nah, ini masih pangkat 2. Nah, yang dicarikan cuma X saja. Maka pangkat 2-nya harus kita hilangkan dulu. Lawan dari pangkat 2 adalah akar. Nah, 81/16. Jika diakarkan, maka tambahkan plus minus di depannya. Maka yang pertama, nah jadi supaya di sebelah kiri cuma sisa X, maka 1/4-nya kita pindah ke ruas kanan. Maka X-nya sama dengan plus minus akar 81/16 kurang 1/4. Nah, kita ambil dulu X1. X1-nya kita ambil yang plus, maka akar 81/16 dikurang 1/4. Akar 81 itu 9, akar 16 itu 4, menjadi 9/4 dikurang 1/4 menjadi 8/4. 8 bagi 4 berarti 2. Dan yang X2 ambil yang negatif, 81/16 dikurang 1/4 berarti negatif 9/4 dikurang 1/4. Hutang 9 dan hutang 1 menjadi hutangnya 10/4. Menjadi negatif 5/2. Nah, jadi ada 2, X1 dan X2. X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 5, negatif 5/2. Nah, itu. Menggunakan cara mengkuadratkan sempurna. Itu tadi. Nah, kita lanjutkan ke metode yang ketiga atau terakhir, menggunakan rumus ABC. Biasanya rumus ABC ini bagi orang-orang yang kurang paham dengan konsep memfaktorkan lebih suka menggunakan rumus ABC. Cuman kalau rumus ABC itu harus menghafal dulu rumusnya. Nah, jadi harus hafal dulu atau harus ingat rumusnya apa. Nah, jadi persamaannya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, rumusnya X1 dan 2. Jadi X1,2 itu bukan desimal. X1 dan X2 maksudnya. Rumusnya adalah negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, ini paling mudah caranya. Tinggal memasukkan angka saja. Yang penting tahu nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C berapa. Nah, kita langsung ke contoh. Contohnya adalah 2x kuadrat ditambah x dikurang 10 sama dengan 0. Maka A-nya itu 2, B-nya 1, dan C-nya negatif 10. Nah, tinggal masukkan ke rumus negatif B, berarti negatif 1. Plus minus akar 1 kuadrat dikurang 4 kali A kali C, A-nya 2, C-nya negatif 10. Per 2 kali A, yaitu 2 kali 2. Negatif 1 plus minus, hitung dulu di dalam akar. 1 kuadrat itu 1. 4 kali 2 itu 8, dikali negatif 10. Karena negatif kali negatif jadi positif. Negatif 4 kali negatif 10 tadi. Jadi plus 80/4. Jadi negatif 1 plus minus akar 81. 1 tambah 80. Nah, maka tinggal dipisah. X1-nya menggunakan yang plus, negatif 1 plus akar 81/4. Itu hasilnya adalah negatif 1 plus akar 81 itu 9. Maka menjadi 8, negatif 1 tambah 9 itu 8/4. Jadi hasilnya 2. Dan yang ke X2-nya adalah negatif 1 dikurang akar 81. Berarti negatif 1 kurang 9 dibagi 4. Hutang 1, hutang 9, maka hutangnya 10, menjadi negatif 10/4 atau dikecilkan menjadi negatif 5/2. Nah, sama pada soal sebelumnya. Nah, itu cara menggunakan rumus ABC. Itu contoh yang pertama. Kita coba ke contoh yang kedua. Soalnya adalah
X kuadrat dikurang 13X ditambah 36. Sebenarnya soal ini sudah kita kerjakan di awal menggunakan pemfaktoran, tapi kita supaya menjadi pembanding apakah benar ini rumusnya, nah, kita coba dengan soal yang sama tapi dengan metode yang berbeda. A-nya nilainya 1, B-nya negatif 13, C-nya negatif 36. Rumusnya adalah min B plus minus B, akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ingat, rumusnya min B, maka min 13. Jadi min di awal min rumus, min yang kedua adalah minnya yang punya B-nya sendiri. Nah, B-nya negatif 13 duluan. Jadi nanti akan berubah menjadi positif. Di dalam kurung negatif 13 pangkat 2 dikali 4 dikali 1 dikali 36 per 2A. Atau 2 kali 1 karena A-nya 1. Negatif kali negatif menjadi positif, plus minus. Negatif 13 pangkat 2 itu 169. Negatif 4 kali 1 kali 36 itu hasilnya adalah 144. Kali 2 kali 1 itu 2. Berarti 13 plus minus akar 25. 169 kurang 144 per 2. Akar 25 itu adalah 5 per 2. Maka tinggal dipisah. X1 itu pakai yang positif. Kalau mau pakai yang negatif juga boleh. Terserah saja, yang di X1 itu menggunakan negatif atau X2 yang menggunakan positif. Jadi 13 tambah 5 per 2 sama dengan 18 per 2 itu hasilnya 9. Dan X2 13 kurang 5 itu hasilnya adalah 8 per 2. Jadi hasilnya 4. Nah ternyata sama dengan soal yang memfaktorkan tadi, 9 dan 4. Nah itu materi kita tentang persamaan kuadrat. Jadi ada kesimpulannya, cara pengerjaannya tadi ada 3 metode. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus ABC. See you next time in video di